Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Setiaji dengan NIM 202205101990. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya dari mata kuliah Seminar Hubungan Internasional yang diampu oleh Profesor Bambang Wahyu Nugroho. Nah, proposal skripsi saya ini berjudul Mekanisme Teknologi Hijau Liquid III dalam mengatasi krisis iklim di lingkungan perkotaan Belgrade, Serbia. Kita mulai ke pendahuluan. Nah, jadi teknologi hijau itu merupakan sebuah terapan ilmu pengetahuan yang menggabungkan teknik tertentu yang bertujuan untuk menciptakan solusi ekologis seperti dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu kelancaran keberlanjutan ekosistem. Nah, jenis-jenis dari teknologi hijau ini beragam ya teman-teman. Mulai dari ada energi terbarukan, lalu pengelolaan limbah, ada kendaraan berbahan bakar listrik, green building, dan salah satunya itu ada Liquid III. Nah, apa sih Liquid III ini? Liquid III itu merupakan sebuah pengembangan inovasi dari teknologi hijau yang dapat memberikan berbagai manfaat seperti pengurangan emisi gas, rumah kaca, efisiensi energi, mengurangi polusi, dan juga terciptanya konservasi sumber daya alam yang dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati. Di samping itu, krisis iklim itu sendiri telah menjadi tantangan global yang memiliki tingkat urgensi yang terbilang cukup tinggi untuk saat ini ya, seperti pemanasan global dan juga perubahan iklim, beserta dampaknya yang telah menggambarkan bagaimana fenomena seperti pemanasan global tersebut itu mengancam kehidupan jika tidak mendapatkan penanganan yang solutif. Nah, selanjutnya pada tahun 2023 tercatat dari World Meteorological Organization atau WMO itu menunjukkan bahwa suhu global pada tahun 2023 itu mencapai sekitar 1,48 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan rata-rata suhu era pada praindustri tahun 1850 hingga 1900-an. Nah, tidak hanya pada peningkatan suhu, namun perubahan ekstrim itu dalam pola cuaca dan kondisi udara menjadi semakin masif, terlebih di wilayah perkotaan. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi, Belgrade yang merupakan sebuah kota yang ada di Serbia itu masuk ke dalam 4 terbesar kota tercemar di Serbia yang menghadapi masalah serius dengan emisi gas rumah kaca mereka yang tinggi. Lalu ada juga 2 pembangkit listrik batubara besar yang baru mereka operasi kan di dekatnya. Nah, dalam kondisi polusi udara yang tinggi seperti itu, banyak pohon-pohon yang tidak dapat bertahan hidup, sementara mikroalga tetap tumbuh tanpa masalah, bahkan dalam tingkat polusi yang tinggi. Oleh karena itu, Liquid III ini hadir karena mereka ini memanfaatkan dari mikroalga tersebut. Ketika kondisi mikroalga tersebut bisa dapat berkembang biak secara masif di sekitar kondisi kota perkotaan di Belgrade, nah mereka ini ingin memanfaatkan mikroalga tersebut agar menjadi sesuatu yang solutif gitu. Nah, hadirlah ini. Dari latar belakang masalah tersebut didapatkanlah rumusan masalah, yakni bagaimana mekanisme Liquid III dapat mengatasi krisis iklim di kawasan perkotaan Belgrade. Oke, kita masuk ke kerangka teoritik. Jadi, pendekatan teoritis yang akan dipakai adalah teori difusi inovasi. Nah, teori ini tuh menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana teknologi inovatif seperti Liquid III itu dapat diadopsi dan menyebar di wilayah perkotaan. Menurut hasil penelitian dalam jurnal Nature Sustainability, difusi inovasi lingkungan itu dapat menjadi jaringan atau sebuah saluran yang berperan sebagai boundary spanners, individu yang melintasi batas-batas organisasi internal melalui jaringan sosial informal mereka. Nah, boundary spanners ini 4 kali lebih mungkin untuk menyebarkan inovasi dibandingkan non-boundary spanners, meskipun posisi organisasi dapat memodernisasi perilaku ini. Konsep inovasi lingkungan sendiri itu merupakan respon terhadap tekanan dari regulasi atau kekuatan pasar. Dan inovasi lingkungan menghasilkan spillover positif baik dalam fase inovasi maupun fase difusi. Nah, ciri khas inovasi lingkungan adalah munculnya spillover positif pada fase difusi karena jumlah biaya eksternal yang lebih kecil dibandingkan dengan barang dan jasa kompetitor.
berikut juga ada konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, yakni yang pertama liquid tree. Nah, yang sudah kita tahu, liquid tree itu merupakan teknologi yang terinspirasi dari biosains yang dirancang untuk meniru proses alami pohon dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, teknologi ini itu melibatkan tangki berisi air dan mikroalga yang dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Nah, mekanisme ini melibatkan sistem yang menggunakan material bioengineered dan media cair untuk mereplikasi fotosintesis. Lalu selanjutnya ada bioremediasi berbasis mikroalga, lalu ada sekuestrasi karbon biologis, kualitas udara perkotaan, dan juga efektivitas adaptasi teknologi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Jadi, teknologi hijau seperti liquid tree itu yang menggunakan fotobioreaktor mikroalga itu mampu menyerap karbon dioksida lebih efektif daripada vegetasi konvensional, sebagaimana didukung juga oleh penelitian teknologi hijau yang menunjukkan pengurangan emisi karbon melalui inovasi teknologi itu lebih efektif dibandingkan yang tadi itu vegetasi konvensional. Nah, beberapa pertimbangan faktor lingkungan dan dampak sosial juga akan dilihat sebagaimana dengan kondisi lingkungan perkotaan Belgrade. Dan penelitian ini juga dapat menyajikan eksplorasi peran-peran faktor sosial, ekonomi, dan juga kebijakan dalam mendukung atau menghambat efektivitas teknologi ini sebagai solusi pengurangan emisi gas rumah kaca di kota yang memiliki tingkat polusi yang tinggi. Ya, dalam konteks ini Belgrade itu. Nah, dengan demikian, mekanisme liquid tree itu dapat yang diterapkan di wilayah perkotaan Belgrade itu dapat mengatasi krisis iklim di sana. Untuk metodologi penelitiannya, proposal skripsi ini berjudul Mekanisme Teknologi Hijau Liquid Tree dalam Mengatasi Krisis Iklim di Lingkungan Perkotaan Belgrade, Serbia, dengan mengambil topik spesifik antara aspek ekonomi politik internasional dan juga ekologis. Dalam penelitian ini juga akan lebih spesifik dengan membahas bagaimana mekanisme dari teknologi hijau liquid tree ini dapat mengatasi krisis iklim yang ada di Belgrade, Serbia. Mengingat implementasi liquid tree sana itu sudah di tahap yang terbilang masif, jadi kayak kita ingin melihat sudah sejauh mana dan bagaimana mekanismenya mereka itu dapat menangani krisis iklim di sana. Dari penelitian ini akan diketahui sih bagaimana cara kerja liquid tree sebagai bagian dari teknologi hijau dapat mengaruhi krisis iklim. Dengan kata lain, penelitian itu dibuat untuk mengetahui bagaimana mekanisme teknologi hijau liquid tree itu bekerja dalam menyerap karbon dioksida di area perkotaan Belgrade sehingga nantinya dapat menangani krisis iklim sana. Nah, berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah, peneliti itu akan menjawab pertanyaan dengan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini itu dipakai mengingat topik yang diambil tuh cukup spesifik karena mereka lebih mendalam untuk mengkaji bagaimana mekanisme dari penerapan liquid tree di Belgrade, Serbia. Dalam penelitian itu juga akan menjawab bagaimana dari mekanisme implementasi liquid tree tersebut dapat menangani krisis iklim sana. Sebagaimana yang kita ketahui di kawasan kota Belgrade, sebelumnya tuh mengalami banyak isu krisis iklim seperti emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dengan melakukan pendekatan ini itu dapat mendapatkan hasil yang rinci dan juga mendalam mengenai topik spesifik tersebut. Nah, sebagai tambahan, dengan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif juga akan mendapatkan hasil yang sebenarnya tanpa dimanipulasi atau dibuat-buat. Peneliti akan menggunakan sumber literatur sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian dan juga sebagainya. Lalu yang terakhir ada sistematika penelitian. Jadi skripsi ini akan disusun. Lalu yang terakhir ada sistematika penelitian. Jadi skripsi ini itu akan disusun dalam 3 bab utama dengan rancangan untuk membahas secara menyeluruh bagaimana mekanisme dari liquid tree dapat menangani isu krisis iklim di wilayah perkotaan Belgrade, Serbia. Dengan menggunakan 3 struktur utama dalam penelitian, akan menjadikan penelitian ini bersifat singkat namun padat.
karena setiap bab akan menjelaskan berbagai aspek yang terhubung satu sama lain dengan topik pembahasan. Yang pertama itu ada bab 1, yang berisikan pendahuluan dan kerangka teoritis. Pada bab pembuka ini, akan menguraikan pendahuluan sebagaimana dari judul yang telah ditentukan. Pada bagian itu juga akan menjelaskan pengawalan dari latar belakang, dari teknologi hijau, dan spesifikasi jenis liquid tree secara umum yang hadir sebagai alternatif upaya menangani kasus krisis iklim. Selanjutnya akan menguraikan dari urgensi penanganan krisis iklim di perkotaan Belgrade, Serbia. Hal ini juga sejalan dengan latar belakang pengimplementasian liquid tree di wilayah perkotaan Belgrade. Selanjutnya, pada kerangka teoritis akan menguraikan dari pendekatan teori yang dipakai untuk melakukan penelitian, yakni teori difusi inovasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam mengkoherensikan pendekatan teoritis dan rumusan masalah. Pada bagian akhir, dalam bab ini akan menyajikan metodologi penelitian di mana yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah secara terperinci dan tanpa dibuat-buat. Pada bab 2, itu merupakan hasil penelitian dan juga diskusi. Jadi pada bab ini itu akan lebih berfokus pada bagaimana mekanisme penerapan liquid tree di wilayah perkotaan Belgrade dapat berimbas kepada penanganan krisis iklim di sana. Akan ada 3 aspek analisis yang disediakan dalam bab ini, yakni bentuk penerapan liquid tree yang telah dilakukan di Belgrade, implikasi lanjutan mengenai dampaknya pada penanganan krisis iklim di Belgrade, dan juga tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan upaya tersebut. Lalu yang terakhir di bab 3 ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, pada bab penutup ini itu lebih ke merangkum semua sajian yang sudah ada di bab sebelumnya dengan bahasa yang lebih singkat dan padat. Pertama akan berisikan bagaimana latar belakang masalah di Belgrade sehingga menerapkan liquid tree di wilayah perkotaannya. Selanjutnya akan merangkum bagaimana mekanisme penerapan liquid tree tersebut dapat menangani krisis iklim di sana. Di akhir paragraf akan menjelaskan kontradiksi di mana masih terdapat pandangan ketika mengimplementasikan penerapan liquid tree di Belgrade. Sebagai lanjutan, akan disajikan beberapa rekomendasi terkait solusi dan tantangan yang dihadapi Belgrade ketika mengimplementasikan liquid tree tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tuh akan lebih bersifat komprehensif. Untuk daftar pustakanya akan disusun mengikuti gaya APA edisi ke-7 atau sesuai dengan kriteria program studi, yakni hubungan internasional. Mencakup sumber-sumber literatur primer yang membahas terkait dari kata kunci dari penelitian ini. Sumber-sumber tersebut itu memastikan analisisnya tetap terhubung dengan koheren dengan penelitian ini sehingga menciptakan hasil yang relevan untuk sebuah penelitian. Terima kasih.